Wahai tanah, kau diam. Andai kata kau ini bergoncang karena ketidakadilan Umar, cukuplah Umar yang kau azab dengan amarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, tidak terhingga dan tidak mampu untuk dihitung. Selawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh syafaat dari Nabi pada yaumul qiyamah, hari yang disebut Allah sebagai hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah muliakan Allah, kajian atau tausiah Ramadan kita pada malam hari ini adalah 3 sifat terbaik sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka kemudian banyak sahabat yang bermimpi bertemu dengan Umar bin Khattab. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau menyebutkan ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan lanjutkan hubungan orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia itu lewat jemaah muliakan Allah. Maka kemudian kebanyakan sahabat pada waktu itu bermimpi bertemu dengan Umar bin Khattab, yang wafat beliau itu disebabkan karena dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Persis ketika sholat subuh, beliau mengimami sholat subuh. Pada saat itu dari belakang datanglah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, menghunjamkan pedangnya pada badan Umar bin Khattab. Kata ahli sejarah, salasa ta'na, ada 3 kali hunjaman tikaman pedang Abu Lu'lu'ah al-Majusi ke badannya Umar bin Khattab. Lemah, tak berdaya. Lalu kemudian terjatuhlah Umar bin Khattab di atas sajadahnya. Yang luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah, tubuh Umar bin Khattab yang sudah tidak berdaya itu dibawa oleh para sahabat. Tempat di antara sahabat sempat-sempatnya beliau mengatakan, wahai Umar, engkau belum menyelesaikan sholatmu. Kata Umar bin Khattab dalam keadaan yang tertengah-tengah nafasnya, dia berkata, na'am, iya. Li'annahu ma kana fil Islam liman taraka shalah. Ada tempat dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam keadaan bersimbah darah, Umar bin Khattab berusaha untuk menyelesaikan ibadah salat subuhnya yang terhenti disebabkan karena tikaman oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jemaah muliakan Allah, mau tidak mau, maka kemudian akhirnya Umar bin Khattab wafat, meninggal dunia syahid. Wafat Umar bin Khattab, namun sebelum wafat dia meninggalkan wasiat, dia meninggalkan pesan. Apa kata Umar bin Khattab? Nanti tolonglah kuburkan badanku ini di samping kuburan Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Jemaah muliakan Allah, cuma kuburan Nabi dan Abu Bakar Siddiq itu berada di hujrah Aisyah. Itu kamar Nabi dengan Aisyah. Jadi yang berhak untuk menentukan boleh tidaknya Umar bin Khattab dikuburkan di tempat itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar bin Khattab sebelum wafat dia kata, kalian tolong minta izinkan sama Aisyah Ummul Mukminin. Andaikan dia mengizinkan aku untuk boleh dikuburkan di sana, tolong kalian kuburkan aku di dekat 2 sahabat terbaik.
Tapi andai kata Ummul Mukminin tidak mengizinkan, fahmiluni, kalian bawalah tubuhku ini, kuburkan di mana saja yang kalian inginkan. Jemaah muliakan Allah, Syahid Umar bin Khattab di tangan seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Maka sahabat bermimpi bertemu dengan Umar. Lalu dalam mimpi itu para sahabat bertanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang sudah Allah perbuat terhadapmu wahai Amirul Mukminin? Kau dikenal dengan jud, kedermawanan. Kau dikenal dengan zuhud, kezuhudan. Dan kau dikenal dengan al-adl, keadilan. Mana di antara tiga ini yang membuat engkau diperlakukan oleh Allah Ta'ala dengan baik? Jemaah muliakan Allah, judul ini adalah sifat pertama, sifat terbaiknya Umar bin Khattab. Biasa kalau orang sudah jadi pejabat, harta bertambah. Umar bin Khattab begitu diangkat menjadi harta malah berkurang. Umar bin Khattab tidak menumpuk kekayaan lewat jabatannya. Judul apa yang dia peroleh secara legal dari negara, maka itu dia sumbangkan untuk kepentingan rakyat. Menjerit seorang anak di waktu malam, berteriak-teriak dia memanggil ibunya, ibu lapar, ibu lapar, ibu lapar. Umar bin Khattab terpanggil jiwanya. Pulang dia ke rumah, dia bawakan makanan, dia pikul di atas pundaknya. Maka dia saat itu ajudannya berkata, wahai Tuan Khalifah, aku yang membawakan makanan ini. Kata Umar bin Khattab, tidak, karena nanti pada saat yaumul qiyamah yang ditanya oleh Allah, aku bukan kita. Ini tanggung jawab. Maka dipikul oleh Umar bin Khattab, diantarkan langsung ke dalam rumah orang yang lapar. Maka begitu sampai makanan, si anak yang tadi terhenti rengekan dan tangisan itu disebabkan karena masuk makanan ke dalam perut yang mengenyangkannya. Oleh karena jemaah muliakan Allah, wahai para pejabat-pejabat kaum mukmin, kau hentikan tangisan orang-orang miskin dengan kebijakanmu yang pro rakyat. Jangan kau buat kebijakanmu menyiksa mereka. Semakin banyak tertumpah air mata rakyat, maka semakin pedih azabmu di hadapan Allah Ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hati-hati, kata Allah Ta'ala, kelak pada suatu saat kau akan ditanya, dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang segala nikmat yang terdapat. Yang kedua, Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya. Umar bin Khattab suatu saat di kota Madinah terjadi gempa. Tak pernah terjadi gempa. Begitu terjadi gempa, dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, cambuknya dipukulnya tanah. Umar bin Khattab, ya Allah, uskut anta illam akun adilan fawailul li Umar. Wahai tanah, kau diam. Andai kata kau ini bergoncang karena ketidakadilan Umar, cukuplah Umar yang kau azab dengan rakyat. Kalau aku yang tak adil, maka akulah yang kau azab. Jangan kau azab, jangan kau hukum rakyat-rakyatku yang tak tahu apa, yang tak berdosa. Berhenti bumi pada saat itu. Hilang goncangannya, berhenti gempanya. Apa kata ulama? Inilah dia kalau sudah pemimpin adil. Pemimpin adil, bumi yang goncang, bercakap dia diam bumi. Kalau pemimpin yang tak adil, rakyat ribut terus, rakyat kacau terus, rakyat tak pernah tenang, rakyat tak pernah nyaman, gelisah terus rakyat. Ancaman apapun yang dikeluarkan oleh pemimpin kalau dia tidak adil, pernah mulut rakyat itu berhenti untuk mengkritik, tak pernah berhenti untuk diam, tak pernah berhenti untuk gelisah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kemudian Umar bin Khattab yang adil itu pada akhirnya memenuhi janji Tuhannya. Apa janji Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak ada lagi orang macam Umar bin Khattab. Yang terakhir, Umar bin Khattab bersyukur. Ada orang datang mau mencari Umar, dipikirnya Umar itu tinggal di istana mewah, punya kubah berbalut emas. Tidak. Bertanya orang, tolong Tuhan tunjukkan aku di mana istana Umar. Orang yang bertanya itu tak tahu dia, kalau yang ditanya itu itulah dia Umar. Duduk di bawah pohon yang rindang. Kau mau tahu di mana istana Umar bin Khattab? Iya, istana Umar bin Khattab di bawah langit di atas tanah.
di bawah pohon yang rindang. Jadi kau Umar, iya. Kupikir Umar bin Khattab di istananya dewasa. Mereka hidupnya berpoyak-poyak. Mereka menampakkan kesenangan di atas penderitaan rakyat. Mereka sorot-sorot harga roti 1.500.000. Mereka memamerkan harga tas 34 juta. Mereka memamerkan perjalanan harga 200 juta. Na'udzubillah, sementara rakyat terus-menerus dalam kesusahan. Tetesan air mata rakyat tidak pernah diperhatikan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Al-Quran surah Al-Waqi'ah, surah yang ibu selalu baca. 3 sifat ini yang kemudian membuat Umar bin Khattab mulia di atas dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa sebab kenapa engkau kata sahabat dimuliakan Allah? Bukan karena 3-3 ini, tapi karena ada rahim namanya. Apa itu rahim? Sayang sama orang lain, tak menampakkan kebencian sama orang lain. Suatu saat dilihat oleh Umar bin anak memegang atau mengikat seekor burung yang seharusnya terbang, diikatnya, tersiksa burung itu. Kata Umar bin Khattab, nak sini, berapa mesti saya bayar seekor burung yang engkau permainkan ini? Lalu si anak tadi bilang, berapa aja Pak? Dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uang ini ambil untukmu. Diambil oleh Umar bin Khattab seekor burung tadi, lalu dia terbangkan. Maka disebabkan karena sayang terhadap hewan inilah Allah Ta'ala muliakan Umar. Jangan muliakan Allah, saya pikir di atas dunia ini dan sepanjang sejarah, satu-satunya pejabat yang membuat kebijakan untuk hewan Umar bin Khattab. Kebijakan apa yang telah dia buat? Ketika ada orang yang meletakkan barang-barang dagangannya di atas keledai, orang dulu itu barang-barang bawaan itu bukan dibawa di mobil, bukan di pick up, tapi dibawa di atas dari batas kemampuannya. Maka keledai yang memikul barang bawaan melebihi batas kemampuannya itu jatuh sakit, kakinya bengkak, besoknya dia tak bisa bergerak, sampai laporan kepada Umar bin Khattab. Jangan melihat Allah dibuat oleh Umar bin Khattab undang-undang perlindungan terhadap hewan. Mulai saat ini, kata Umar bin Khattab, kalau ada orang yang berani macam-macam meletakkan beban yang berat terhadap hewan, maka aku akan menjatuhkan sanksi terhadap dia. Hewan, apalagi manusia. Itu artinya Umar bin Khattab sedang ingin mengatakan, hewan saja kalau kau beratkan hidupnya akan kutindak kau, apalagi kalau manusia kau beban-bebankan hidupnya. Orang udah payah cari duit, pajak tetap dinaikkan juga. Orang udah payah mencari duit, harga barang tetap dinaikkan juga. Jadi kesimpulan yang saya dapat, sedangkan kalau kau bebankan hidupnya, ku beri sanksi untukmu, kata Umar. Apalagi manusia kalau kau beban-bebankan hidupnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi yang mulia itu sudah tak ada lagi. Tapi Rasulullah berhasil sukses menanamkan pendidikan spiritual yang begitu baik terhadap Umar. Maka sikap Umar itu menjadi tauladan, menjadi contoh buat kita. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhai kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.